pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas putar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas berpikir dengan hati. Berpikir dengan hati. Bukankah berpikir itu dengan pikiran? Jadi apa maksudnya? Pernah dibahas, jika ingin menggunakan prinsip sedikit usaha, Anda perlu mengenali dorongan hati untuk melakukan sesuatu itu. Melakukan sesuatu yakni yang tidak didorong oleh rasa ketakutan atau kekhawatiran. Dan bukan pula berasal dari pikiran ego, yakni perasaan tingkat bawah seperti kemarahan, kesepian, keserakahan, rasa bersalah, putus asa, kecemburuan, dan semacamnya. Setiap usaha yang berasal dari perasaan ini adalah berasal dari ego, bukan dari inspirasi atau mengalir. Sedikit usaha bukan berarti Anda tidak mencoba atau kurang motivasi untuk melakukan apapun. Prinsip ini berarti menerima situasi Anda saat ini dan mengambil tanggung jawab atas hidup Anda sendiri dengan mengambil tindakan terinspirasi untuk menuju ke arah yang Anda inginkan di masa depan. Sedikit usaha bukannya tanpa usaha, tapi ini usaha yang terasa mudah seperti tanpa usaha. Seperti rumput tidak mencoba tumbuh, ia hanya tumbuh. Ikan tidak mencoba berenang, mereka hanya berenang. Bunga tidak mencoba mekar, mereka hanya mekar. Burung tidak mencoba terbang, mereka hanya terbang. Masih ingat ya materi terdahulu? Berpikir dengan hati bisa dicapai ketika pikiran atau pikiran atas atau pikiran monyet. Ini dinamakan pikiran monyet karena pikiran itu sering liar, susah untuk dikendalikan. Semaunya sendiri pokoknya. Ketika pikiran atas Anda mengalami atau memasuki kekosongan, terhubung dengan ketiadaan yang tak terbatas, atau para penganut Tao menyebut ini sebagai Wuchi. Pikiran atau pikiran atas atau pikiran monyet adalah pikiran sadar yang umum kita gunakan saat menjalani hari dan bekerja. Inilah cara kita berpikir dan ini disebut berpikir linear, sehingga pikiran atas hanya dapat memikirkan satu hal pada satu waktu. Pikiran atas atau pikiran monyet berpikir saat Anda membaca dari satu kalimat ke kalimat berikutnya. Anda menyelesaikan kalimat demi kalimat dari kiri ke kanan dalam bahasa Indonesia. Inilah berpikir linear. Satu-satunya masalah di sini adalah bahwa alam semesta tidak hanya linear atau horizontal tetapi juga vertikal. 3 dimensi bahkan lebih. Karena pikiran atas hanya dapat memikirkan satu hal pada satu waktu, itu berarti benar-benar tidak dapat memberikan jawaban yang tepat karena akan terlalu banyak variabel yang dilibatkan di dalamnya. Jadi, kesadaran tertinggi Anda ada di dalam hati. Pusat hati yang merupakan kesadaran yang mengetahui segalanya dari alam semesta, ini bisa memikirkannya untuk Anda. Jadi Anda memiliki semua sudut pandang yang berbeda untuk dipertimbangkan dari segala arah di sekeliling Anda. Pusat hati atau jantung secara fisik yang akan menghubungkan Anda untuk mendengarkan hati yang welas asih, hati yang suci, atau pusat hati atau jantung dalam kesadaran universal. Suara hati ini akan mulai mengarahkan Anda dan sebenarnya berfungsi sebagai proses berpikir Anda yang berbeda. Ini adalah kesadaran universal atau hati yang welas asih, karena Anda benar-benar bisa mengistirahatkan pikiran atas saat menggunakan ini. Karena terbiasa mencari jawaban di luar diri, ini akan menyumbat kemampuan Anda untuk memusatkan perhatian dan menangkap suara batin atau perasaan yang ada. Yang perlu Anda lakukan adalah menyeimbangkannya. Kemudian kalau kita mulai berkomunikasi kembali ke dalam dan tuntunan batin yang halus ini, itu akan mulai terasa. Dan akhirnya suara hati akan mulai mengarahkan Anda.
Tuntunan itu tidak berbicara kepada Anda secara lisan. Sebaiknya itu adalah perasaan. Itu pikiran muncul saat tuntunan batin atau inspirasi mulai mengarahkan Anda. Anda mungkin pernah berada di suatu situasi di mana Anda diminta untuk membuat suatu keputusan dan Anda tidak tahu harus melakukan apa. Lalu tiba-tiba Anda merasa ya, saya harus melakukan cara ini atau saya perlu melakukan itu dan seterusnya. Walaupun tidak tahu alasannya mengapa Anda perlu melakukan itu, hati Anda tergerak untuk melakukannya saja. Akhirnya, ternyata keputusan yang Anda ambil memang tepat. Kemudian saat seorang bertanya kepada Anda, mengapa Anda bisa memutuskan atau melakukan seperti itu? Anda sendiri tidak tahu. Anda hanya mengatakan bahwa rasanya benar di hati saat memutuskan itu. Nah, itulah perasaan yang dimaksud dari suasana hati atau datangnya dari suara hati tersebut. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, bagaimana mungkin hati atau jantung secara fisik benar-benar bisa berpikir? Begini, ilmu pengetahuan barat pernah menjelaskan bagaimana jantung memang memiliki kesadaran. Bahkan, dokter yang telah mentransplantasikan jantung satu orang ke tubuh orang lain, dalam berbagai situasi, jantung pendonor telah membawa kesadarannya ke dalam penerima jantung setelah transplantasi. Kasus ini ada yang didokumentasikan, yakni kasus di mana orang yang telah menjalani transplantasi jantung telah mengambil energi dan situasi dari si pendonor. Bahkan dalam beberapa kasus kriminal, seseorang yang terbunuh dan jantungnya ditransplantasikan ke orang lain kemudian akan memiliki kesadaran tentang siapa sebenarnya yang membunuh pendonor itu. Menarik ya? Jadi hati atau pusat hati, kalau orang timur bicara hati itu berarti merujuk kepada organ jantung yang memang memiliki kesadaran. Berbagai ajaran telah berbicara tentang hati suci atau hati yang welas asih. Hati yang berbelas kasih atau hati yang suci adalah kesadaran ini. Dan ketika Anda mulai membuka hati, Anda mulai terhubung dengan yang tak terbatas. Maksud dari kita belajar berpikir dengan hati adalah melibatkan pikiran atas hanya untuk mengamati apa yang terjadi di seluruh tubuh Anda, terutama di pusat jantung. Beginilah cara Anda mengenali suara internal atau batin itu. Ini tidak berbicara kepada Anda secara verbal saat menggunakan pikiran atas sebagai pengamat, hanya untuk menyaksikan perasaan dan sensasi yang diberikannya. Sensasi inilah yang akan kemudian mengarahkan Anda dan memotivasi Anda untuk melakukan tindakan tertentu yang tepat. Inilah yang dimaksud oleh para penganut Tao. Kalau di kalangan praktisi Law of Attraction, mereka menyebutnya sebagai tindakan yang terinspirasi. Sekarang, akan bisa menimbulkan kebingungan, mengingat pusat hati ini juga merupakan pusat emosi Anda, bukan? Banyak orang yang mengalami ketidakseimbangan emosi di dalam tubuh dan salah mengira itu adalah perasaan mereka yang sebenarnya, yang bisa menuntun mereka. Padahal bukan. Itu bisa memberi Anda rasa kejam dan kebencian dan kegembiraan atau kebahagiaan pada saat yang sama. Yaitu emosi, dan di barat sana mengatakan bahwasanya emosi sudah atau telah dipisahkan dari organ tubuh. Berbeda dengan orang timur yang selalu melihat emosi sebagai kesatuan daripada tubuh. Karena perasaan yang sebenarnya di hati hanya kesadaran, welas asih atau cinta. Itu perasaan yang sebenarnya. Berpikir dengan hati atau mendengarkan hati atau suara hati mungkin tidak selalu jelas. Tetapi ini berusaha memberitahu Anda tentang sesuatu. Pelajari cara mendengarkannya, ya. Untuk memulainya, Anda perlu menghentikan sementara proses pikiran rasional atau pikiran atas atau pikiran monyet, seperti yang dikatakan para penganut Tao. Mulai fokus pada hati. Ada beberapa cara untuk melakukan ini sebagai berikut. 1. Membuat jurnal. Tuliskan pemikiran Anda di atas kertas dapat membantu membuka pikiran bawah sadar. Tulis apapun yang datang kepada Anda, jadilah spontan. Mulailah kalimat dengan frasa seperti, saya merasa bahwa ... Atau, hati saya mengatakan bahwa ... Amati kalimat yang muncul kemudian. Ditulis saja yang terlintas. Intinya adalah,
mengikuti respon perasaan daripada respon rasional. Latihlah diri Anda untuk menulis spontan. 2. Hilangkan kritik yang muncul di pikiran Anda untuk sementara. Ini mungkin membutuhkan usaha, tapi waspadalah terhadap proses rasional Anda. Mendengarkan hati itu sulit karena kita mencoba merasionalisasikannya. Ya. Biarkan diri Anda menulis atau berpikir tanpa diganggu oleh suara keraguan. 3. Temukan tempat yang tenang. Salah satu hal terbaik untuk membuka hati Anda adalah kontemplasi di tempat yang tenang. Ini bisa juga termasuk meditasi atau bisa juga dengan berjalan-jalan sendiri di alam terbuka. Temukan tempat di mana Anda bisa membiarkan pikiran dan perasaan mengalir dengan bebas. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-105 dari video Law of Attraction Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.